Apa hubungannya antara Kaisang yang akhir-akhir ini lagi ramai karena menggunakan jet pribadi milik Garena Online, yang perusahaan itu berpusat di Singapura, yang salah satu perusahaannya yang ada di Indonesia kita tahu adalah Shopee yang berkantor di Solo, dengan video pinjaman online yang beberapa bulan lalu saya memang berjanji di video sebelumnya untuk membahas masalah pinjol dan hubungannya dengan Garena Online atau Kaisang. Beberapa kata kunci ini penting untuk saya sampaikan di awal supaya kalian paham Anda hari ini sedang punya masalah yang karena wawasan Anda tentang pinjaman online belum begitu maksimal. Baik, sebelum melanjutkan, saya ingin memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, semoga hari-hari panjenengan semua, rekan-rekan semua tetap bahagia, tidak stres meskipun punya masalah dengan pinjaman online, dan tentu juga dengan debt collector. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Saya tidak akan mengulas mengenai apakah Kaisang ini memiliki masalah gratifikasi karena dianggap itu adalah bagian dari perdagangan pengaruh, karena itu urusan KPK dan urusan para pakar hukum yang menjelaskan di bidang itu. Tetapi saya ingin memberikan sharing yang menurut saya cukup relevan dan ada kaitannya dengan masalah pinjaman online ya. Tugas negara, rekan-rekan, diantaranya adalah satu, menjaga keamanan, baik ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua adalah menegakkan keadilan, dan yang ketiga adalah memberikan atau menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu saya akan bicara tentang peran dari pemerintah. Bicara keamanan, bicara soal keadilan, tentu pada konteks keamanan kita alhamdulillah bersyukur sekali karena sampai hari ini Indonesia masih aman, dan alhamdulillah kita juga berterima kasih terhadap militer maupun polisi yang kali ini mendekatkan di bidang itu. Tapi yang lagi urgent menurut saya adalah tentang, di antara tugas negara adalah memberikan kesejahteraan kepada Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit dan akhirnya banyak yang terjebak dengan pinjol, fintech lending atau disebut dengan peer-to-peer. Kenapa kemudian perusahaan-perusahaan keuangan yang bergerak di bidang digital loan atau bergerak di bidang simpan pinjam itu lagi meningkat sejak era 2016 awal, di mana kredit itu semakin dikenal hingga 2024 sekarang. Rekan-rekan semua, Kaisang sebagai anak presiden tentunya juga sebagai ketua umum partai politik viral. Kenapa? Karena dia menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream, yang jet pribadi itu harga sewanya itu 92 juta per jam. Bayangkan berapa sewa Anda kalau menggunakan pesawat itu, misalnya berangkat dari Jakarta ke Amerika itu berapa jam? Kurang lebih 9 jam. Kalikan sendiri 92 juta kali 9 jam, berapa nilainya itu? Padahal di tengah saat ini banyak sekali berita-berita buruk mengenai bagaimana ancaman, stressing, akhirnya banyak rakyat itu selain demo karena urusan kebijakan yang sangat nepotis, juga urusan masalah pinjaman online. Betul, memang ada beberapa update aturan yang mengatur terhadap bagaimana operasi fintech itu
beroperasi di Indonesia. Di antaranya adalah dulu mungkin di era tahun 2018 memang tidak ada aturan secara khusus terus terang mengenai aturan bunga, denda, dan juga penalti. Dan sekarang dari OJK pemerintah sudah mengatur itu, di mana bunga diatur, terus juga bagaimana denda juga diatur. Tetapi antara fintech yang legal dengan legal sampai saat ini masih banyak yang ilegal. Meskipun beberapa ilegal sudah dibekukan di berantas. Tetapi kenapa kemudian pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, yang waktu itu pernah mengatakan di publik dia tidak suka dengan perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia. Tetapi kenapa kok sikapnya berubah? Kenapa keluarga begitu dekat dengan pemilik perusahaan Garena Online sampai-sampai kemudian bisa menggunakan jet pribadi? Itu pertanyaan yang mungkin tidak perlu saya jawab, tetapi perlu didengar oleh pemerintah jika menonton video saya hari ini. Si grup yang menaungi perusahaan Garena Online itu, Anda tahu, di dalam Shopee itu ada dua fintech, ada SP Pinjam, ada juga Shopee Pay Later. SP Pinjam atau Shopee Pay Later itu memberikan kemudahan untuk konsumen ketika dia tidak punya uang untuk membeli, dikasih diskon asal menggunakan Shopee Pay Later. Dan juga dia sedang menerapkan namanya Shopee Food. Bahkan juga mengatur juga sekarang mengenai biaya administrasi dan segala macam yang kemudian beberapa penjual itu secara teknis diakuisisi oleh Shopee. Artinya maksud saya begini, Shopee ini mendominasi perusahaan yang ada di Indonesia yang justru akan menantang atau bahkan menjadi ancaman terhadap produk-produk lokal, sehingga produk lokal tidak bisa bersaing. Dan Shopee Pay Later ini begitu bisa mudah diakses, baik dari desa, dari kota, yang kita tahu sendiri bahwa akses terhadap ATM, akses terhadap fitur-fitur yang mendukung terhadap transaksi itu tidak dilihat. Mereka justru bebas selama KTP-nya aman, selama datanya aman. Mereka memberikan pinjaman dengan skor kredit berdasarkan riwayat yang ada. Di tengah kondisi seperti itu, saya mencoba membaca beberapa jurnal bagaimana perkembangan fintech sejak 2018 sampai 2024. Yang ternyata dominan dari investornya adalah dari China. Memang ada dua negara yang cukup berpengaruh di perusahaan keuangan, tentunya di bidang fintech dan digital loan ini ya. Satu adalah Singapura yang kita bahas tadi, soal Garena ini kan dari Singapura ya. Yang Shopee sendiri sudah berkantor di Solo, tidak di Jakarta, tapi di rumah kelahiran Bapak Presiden. Dan yang kedua adalah Cina. Dan beberapa jurnal bahkan berita juga sudah memberikan bukti dugaan penangkapan terhadap beberapa investor Cina ini yang ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk mengembangkan fintechnya di Indonesia, karena dianggap Indonesia adalah sebagai negara yang tepat bagaimana perusahaan fintech akan terus berkembang. Karena itu beberapa konten kreator yang kemudian mengkampanyekan tentang bagaimana kita bisa membuat bangkrut pinjol, saya tidak setuju. Kenapa? Karena mereka itu raksasa. Mereka itu jauh lebih cepat berpikirnya daripada kalian. Mereka sudah punya mitigasi. Mereka punya kekuatan-kekuatan. Mereka bisa kemudian mengecek bagaimana aturan OJK, bagaimana regulasi yang ada. Yang itu bagian dari proses mitigatif. Yang itu kalau Anda hanya dengan cara bagaimana galbay, kemudian berkampanye galbay terus mereka bangkrut, itu tidak akan terjadi.
Kenapa? Karena ini ada koneksi, ada keterkaitan, ada relevansi. Jadi fintech akan terus berkembang di Indonesia. Kenapa? Karena tingkat ekonomi yang sulit ini membuat orang akan mencari bagaimana solusi yang mudah, tepat, tidak ribet, hanya menggunakan KTP terus cair. Tapi apa yang terjadi? 6 hari yang lalu, teman-teman, saya lihat di Job Street, di Jakarta khususnya, itu si grup yang tadi kita bahas, yang ada katanya dengan jet pribadi itu, membuka lowongan pekerjaan khusus debt collector besar-besaran. Artinya apa? Kalau perusahaan itu membuat lowongan di bidang penagihan, berarti mereka sedang berupaya untuk melakukan besar-besaran lending, sehingga itu akan menjadi proses mitigasi atau manajemen risiko dari sebuah perusahaan. Karena bank itu berkutatnya banyak diantara adalah ya kalau tidak kredit ya mereka funding, tapi funding tidak begitu didominasi. Kenapa? Karena investornya lagi banyak. Nah, sebelum kita akan membahas masalah perlindungan konsumen, data pribadi, dan beberapa aturan yang merugikan kita, saya ingin teman-teman memberikan sharing apakah hubungan fintech dengan keluarga Bapak Presiden itu menurut teman-teman harus dibiarkan, tidak dikritik. Bagi saya, kita perlu mengkritik. Kenapa? Karena kalau pemerintah sendiri itu sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan lending, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu, kalau dekat sebegitu dekat, ini standar awam pemikiran saya ya. Apakah mungkin pemerintah akan serius mengawal, melakukan proteksi, melakukan proses bantuan terhadap korban-korban bencana? Teman-teman banyak komentar. Aturan OJK sudah ada, pengaturan penagihan sudah ada, jam debt collector sudah ada, data pribadi tidak boleh disalahgunakan. Tapi kenapa itu masih terjadi? Dan orang-orang awam yang nggak tahu, mereka stres dan akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Kalau video ini ditonton oleh pemerintah atau OJK, tolong kalian perhatikan bagaimana peran Anda sebagai abdi negara untuk memberikan kesejahteraan, melakukan perlindungan, keamanan. Kalau rakyat kita, rakyat Indonesia dijajah dengan dana banyak pinjol, kalau rakyat Indonesia dimanjakan dengan konstruksi untuk selalu belanja, karena Anda sendiri tahu kan bagaimana diskon besar-besaran, bagaimana mereka membakar uang, bagaimana mereka membentuk konstruksi untuk belanja, bagaimana mereka itu kemudian seolah-olah kalau Anda nggak punya solusi untuk membeli sesuatu, pinjamlah. Bagaimana mereka bertebaran di Facebook Ads, di Facebook, di Google, di Twitter. Ajakan-ajakan untuk melakukan pinjaman online. Itu bukti bahwa pinjaman online dianggap sebagai jenis usaha yang bagus, yang bisa dikonsumsi oleh orang Indonesia. Padahal kalau kita bicara bank tradisional atau kita anggap tradisional dulu, orang untuk melakukan pinjaman itu harus dicek dulu bagaimana BI checkingnya, bagaimana karakternya, bagaimana pembuktian data-datanya terhadap pengeluaran, terhadap pendapatannya. Tapi ketika adanya fintech yang itu adalah teknologi yang begitu cepat, mereka sudah nggak melihat itu. Yang mereka lihat adalah storage,
aktivitas panggilan, lama nomor HP-nya, dan beberapa macam yang akhirnya mereka juga dengan mudah melihat keuntungannya. Dan ketika mereka melihat proses perjalanannya hanya banyak sekali yang yang kemudian gagal bayar, hanya mereka menggunakan jasa pihak ketiga yang kita sebut sebagai debt collector yang akan melakukan ancaman. Jadi multi kompleks. Debt collector dijajah karena dia tidak harus bekerja sebagai debt collector dan harus melakukan penetrasi atau penekanan terhadap konsumen yang gagal bayar, sementara konsumen yang nggak punya uang terjerat, kemudian juga melahirkan dua persepsi. Ada yang sengaja galbay dengan cari uang di situ untuk judol, ada yang satunya dia terjebak pinjol gali lubang tutup lubang, yang sebetulnya itu juga akhirnya menjadi problem tersendiri. Karena itu penting bagi saya memberikan sharing terhadap pengetahuan mengenai keuangan. Kenapa? Karena kalau ini tidak disampaikan, tidak tahu, proses operasi usaha seperti ini akan terus ada dan bahkan menjadi eksis yang akhirnya juga menjerat terhadap kita. Jadi penting buat saya teman-teman ketahui bahwa rata-rata investor dari dari pinjaman online, perusahaan yang bergerak di bidang kredit loan itu rata-rata itu dari, kalau tidak Singapura, China. Maka kita boleh menduga kenapa pasar mereka kok bergerak di bidang game, di bidang pay letter, di bidang ini semacam. Kalau ini Mas ya, kita boleh menduga kalau misalnya justru judul-judul ilegal itu dari Cina. Pinjol-pinjol ilegal. Kenapa? Pinjol judul ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Judul dan pinjol ini adalah masalah yang tidak bisa dilepaskan, yang dalam menanganinya itu tidak sekedar menggunakan pemerintah, tapi juga wawasan kita sendiri ya gitu. Ketika orang terjebak dengan judol dan sudah tahu bahwa algoritma itu pasti merugikan, bandarnya yang justru untung, mereka tetap aja menggunakan itu. Akhirnya mereka menggunakan pinjol, judol, remuk lah hidupnya. Ada yang keluarga akhirnya berantakan, dan banyak sekali problem atau kompleks yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, rekan-rekan, saya sebagai pengisi channel media official tentu berharap kampanye saya adalah stop pinjol. Saya sering setiap video menyisipkan stop pinjol. Kalau Anda punya hutang hari ini dan tidak bisa bayar hari ini, tetap stop. Jangan sampai melakukan pinjaman online dengan melakukan pembayaran pinjaman dengan pinjam, karena Anda sudah pasti akan tergerus di situ. Apalagi sekarang ada sistem yang namanya biaya perpanjangan, semacam-macam. Mereka akan mencoba menginovasi, mengkreasi bagaimana perusahaan ini tidak rugi tapi juga terus aman, dibantu oleh pemerintah, melakukan regulasi, mengundang DPR, seperti itu. Jadi kembali ke topik di awal tadi, Bapak Kaisang, Mas Kaisang, lihat masyarakat kita, Pak Jokowi, masyarakat kita terjebak dengan budaya konsumtif karena adanya kampanye dari perusahaan-perusahaan Cina itu. Dan mereka juga, Pak Jokowi, banyak resah karena pinjol. Anak Anda menghabiskan uang besar, tapi Anda malah diam. Di akhir jabatan Anda, saya ingin Anda, Pak Jokowi, saya sangat hormat pada Anda, tolong lihat korban-korban pinjol. Lihat korban-korban
rakyat Indonesia yang, mohon maaf, ada yang sampai bunuh diri, ada yang melakukan penceraian, ada yang sampai udah nggak punya semangat hidup gara-gara pinjol. Apakah kita nggak bisa gitu loh, pemerintah nggak bisa menerapkan sistem pinjaman online yang sangat mungkin sangat membantu. Saya tidak bicara soal hukum, saya tidak bicara soal boleh tidaknya menggunakan pinjaman online. Yang saya bicarakan adalah persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini, urusan pinjol, debt collector, ini masih menjadi masalah yang serius. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf saya berikan disclaimer di akhir. Jadi video ini hanya sekedar untuk informasi saja, berbagi wawasan, tidak dalam rangka menghakimi, tapi ini adalah dugaan-dugaan berdasarkan pemberitaan-pemberitaan dan tentu juga dari jurnal-jurnal yang saya baca. Dan semoga yang nonton video ini, jika ini bermanfaat, bantu untuk share, di subscribe, dan juga di like. Dan kalau ada yang tidak sepakat boleh komen, tapi netizen yang baik jangan mencaci maki ya. Netizen yang baik itu adalah memberikan ulasan. Kalau saya minta screenshot laporan itu bukan untuk kepentingan konten, tidak, tapi untuk kepentingan untuk kami laporkan, supaya kita bisa juga mencegah daripada resiko perusahaan-perusahaan fintech yang terjadi dan marak sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.